Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah Content Creative Production dengan judul Akhlak dan Tasawuf. Baik, yang pertama, pengertian akhlak. Pengertian akhlak terbagi menjadi dua. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khulqun, yang berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat, berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, membuat, atau menjadikan, dan seakar dengan kata khaliq yang berarti pencipta, serta makhluk yang berarti diciptakan. Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak sang Khalik Tuhan dengan perilaku makhluk manusia. Sedangkan secara etimologi kebagi menjadi tiga. Yang pertama kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Kemudian yang kedua afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, psikomotorik, pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Menurut para ahli, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa harus memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abdul Karim, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukannya atau meninggalkannya. Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya. Macam-macam akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik atau akhlakul karimah atau juga akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua akhlak buruk atau akhlaku syai'ah atau juga akhlak madmumah. Akhlak baik. Baik, apa saja akhlak baik? Yang pertama, ikhlas, tawadu, tadlaru, al-afu, as-sobru, atau artinya sabar, tawakal, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. As-sajah artinya berani, kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian akhlak buruk, seperti ria, takabur, khianat, israf, juben, yang artinya pengecut. Kemudian al-bukhli, artinya kikir, tamak, dan artinya rakus. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak kebagi menjadi 4. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, akhlak terhadap kedua orang tua atau keluarga. Dan yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan. Pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologi yaitu berasal dari kata sopa yasipu taswufan, artinya suci atau bersih. Sedangkan secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada ilahi Robi. Tasawuf menurut para ahli, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf
adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Menurut Al-Zunaidi, tasawuf adalah membersihkan hati yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Ibnu Azibah, tasawuf yaitu sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan dengan amal-amal soleh dan jalan tasawuf. Menurut H.M. Amin Syukur, tasawuf adalah latihan riyadhah, mujahadah, membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan tasawuf. Tingkatan tasawuf terbagi menjadi 3. Yang pertama, takhali adalah langkah pengosongan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan duniawi. Kemudian yang kedua, tahali adalah langkah pengisian jiwa dengan sikap dan sifat yang baik seperti taubat, khauf, raja, zuhud, sabar, ridho, dan muraqabah. Kemudian yang terakhir, tazali adalah fase penyempurnaan dan biasanya nur atau cahaya ilahi sudah terbuka bagi hati. Hubungan akhlak dan tasawuf. Hubungan akhlak dan tasawuf ada 3. Yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Dan yang terakhir, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, kesimpulan. Ilmu akhlak dan tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesempurnaan manusia. Ilmu akhlak lebih menekankan pada aspek lahiriah manusia, yaitu perilaku dan sikap manusia, sedangkan tasawuf lebih menekan pada aspek batinnya, yaitu perkembangan jiwa dan kesadaran manusia. Dengan mengikuti kedua cabang ilmu ini, manusia dapat mencapai hakikat kehidupan dan mencapai keselarasan dan kedamaian jiwa. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya dan dalam kata-katanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.